ini sudah duduk di kursi spesial saya karena mereka kalau juara 1 itu artinya kan mereka mentalnya kuat ya. Coba kita lihat di sini. Jawab dulu Maria. Pilih mana kamu? Kalau dikasih pilihan nih, suruh milih ya. Enggak dua-duanya. Harus pilih, harus hidup itu pilihan. Enggak juara tapi tenar sih. Gak juara tapi Iya. tenar. Karena memang cita-citanya ingin terjun Penyanyi ingin jadi internasional gitu. Jadi pengen dikenal banyak orang gitu, belajar lebih banyak lagi. penyanyi internasional. Benar. Jadi sekarang kamu akan ngapain ini? Ngapain ya? Udah ada rencana gimana caranya? Udah sih, udah ada rencana. Jadi ada ntar lagi tuh katanya ada audisi American Idol kalau nggak salah ya. Nah, kamu ikut? Pengen ikut gitu, pengen ikutan. Bisa. Coba bisa nggak kalian ikutnya jangan di tahun yang sama gitu ya biar tiap tahun tuh juaranya bisa dari Indonesia gitu ya. Ayo mereka, kalian berdua duduk di sini ya, Rimar Maria. Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini merupakan sebuah fitnah atau fakta? Rimar, fitnah atau fakta? Tiap make up, kamu itu selalu minta dikasih eyeliner tebal. Tapi itu sebenarnya bukan kelihatan seksi, bukan untuk kelihatan seksi, tapi untuk nutupin mata kamu yang besarnya beda sebelah. Fitnah. Fakta, udah langsung. Kenapa sih? Itu kondisi apa? Kenapa? Jadi mata aku itu ptosis namanya. Jadi emang dari kecil emang kayak gitu. Jadi kalau pakai itu nggak bisa ngangkat. Oh. Jadi aku selalu ngakalinnya pakai eyeliner. Cuman sekarang kan ada sistem jahit bulu mata ya, Iya, pakai iya. bulu mata palsu. Jadi sekarang udah lumayan hampir sama gitu. Soalnya aku nggak pingin operasi Kak gitu. Oh, tapi itu bisa dioperasi? Bisa dioperasi. Cuman aku merasa ini udah pemberian dari Allah gitu. Jadinya Oh, jadi aku, kelopak matanya tuh ya kayak gini kan sebenarnya seksi banget gitu ya. iya. Tapi kenapa mereka tuh selalu berpikiran kayak ini muanya gimana sih muanya Oh, nih enggak. Itu emang aslinya itu matanya emang gitu. emang diakalin. Tapi justru itulah keunikannya Rimar. Ya. Lanjut Maria, fitnah atau fakta? Banyak yang sering komen julid minta kamu untuk diet di Instagram. Dan yang komen itu justru dari fans kamu sendiri. Fitnah atau fakta Maria? Fakta. Fakta. Ya, oh, aku tahu tuh yang model gitu. Maaf ya gitu. Ini Iya, aku bener, kasih bener, saran bener, banget bener. ya. Dia Bener kayak banget, kalau bener supaya terkenal banget. harus dulu gitu ya. Gitu. Bener banget. Terus Tapi kamu- jatuhnya jadi body shaming. Tetap, walaupun Tetap. minta maaf ya kan. Kamu nerimanya gimana ini Maria? Aku nanggepinnya sih pastilah namanya juga perempuan yang jaga badan ya. Aku juga lagi proses diet juga gitu. Sempat ngerasa apa? Sempat ngerasa kayak ngapain sih nyuruh-nyuruh diet gitu kesel kan. Ini pasti kan ya? diri sendiri gitu. Tapi makin lama makin kesini-sini ya udahlah aku harus jaga badan gitu. Emang harus jaga badan. Emang harus jaga badan. Diet bener. kamu apa? Aku dietnya apa ya? Minum detox tea gitu Oh sih. gitu detox gitu. Ya ampun. Udah lah, kamu tuh udah bagus kalau menurut aku. Oke lanjut. Rimar, fitnah atau fakta? Di usia kamu sekarang yang 24 tahun ini, kamu belum pernah pacaran. Fakta. Aku kayak mama dede sudah Dede kan belum. Fakta, Sama fakta. sekali belum. Sama Apa karena sekali. mama nonton jadi kamu bilang belum? Enggak, beneran. Ini jujur, sejujur-jujurnya emang aku belum pernah pacaran Kak. Kenapa belum mau? Nggak mau? Soalnya mungkin dulu aku terlalu fokus ke pelajaran, terus pas nyanyi terlalu fokus ke nyanyi gitu. Jadi aku pikir nanti aja. Udah gitu kan biar sekalian halal aja lah Kak. Oh, jadi cari yang langsung cari Langsung suami aja halal. lewat ta'aruf. Iya. Oh, dia mah sekolah ya, sekolah perminyakan. Iya. Mau jadi apa sih sebenarnya sampai sekolah perminyakan? Tadinya sih pingin coba yang dirik-rik gitu sih Kak. Dirik Iya. di tengah laut gitu. Tadinya kayak merasa kayak seru banget sih kayak gitu. Cuman emang sebenarnya passion pertamanya tuh nyanyi. Beda ya Bu ya? Makanya dia mental itu disiapkan untuk Iya dilepas benar. tangan ya. Maria, fitnah atau fakta? Gara-gara tiap tahun kamu posting sama cowok yang berbeda, itu juga salah satu hal yang membuat kamu terus dijulitin sama netizen yang bilang, berkarya dong, jangan ngebucin terus. Fitnah atau fakta? Enggak tiap tahun juga kali ya, tapi fakta. Tapi ya, ada setiap tahun beda lah. Ini namanya juga masih muda ya. Tadinya gitu. Sekarang beda lagi, 2021 atau masih sama? 2020. Oh 2020. Dari 2020. Dari 2020, jadi baru nih. Baru, Dari yang sebelumnya, yang 2018. Udah lama itu. Oh, Udah lah ya gitu. Nih, banyak kali cowok komar tiap tahun, banyak kali cowok komar tiap tahun ganti, banyakin prestasi dong. Astaga. Kenapa ini netizen julid-julid sekali ya? Kurang prestasi dia juara 1 masih suruh apa lagi dia?
Ya. Kalau punya pasangan kan wajar. Iya, Asik, lagi muda ya kan. Ada lagi komentar ya, aku mau baca ini. Gak ada komentarnya. Itu salah satu contohnya. Oke, baik. Lanjut. Rimar, fitnah atau fakta? Dari zaman panggung Spekta kamu sering dibanding-bandingin sama Novia Bahmit dan Marion Jola karena gaya nyanyi dan karakter suara yang agak-agak mirip. Ditambah kamu kemarin juga ikut-ikutan bikin challenge Titanic kayak Novia Bahmit. Fitnah deh, kayak aku malah nggak pernah lihat dibanding-bandingin sama. Oh, belum pernah ada yang Belum komentar pernah. dibanding-bandingin. Belum Tapi kamu melakukan Titanic challenge juga. Iya, talent challenge. Iseng gitu, terus cobain ada Gara-gara yang ngeliat Novia suruh. Bahmit. Iya. Oh, Iya, Betul ngeliat tapi ya. bener. Tapi emang lagi tren. Kan lagi challenge itu. Kayak Ayo apa sih? ikutan gitu. Kayak apa sih? Coba kita lihat yang berikut. Tuh, pemirsa latihnya dari umur 3 tahun ya. Ini bisa nggak kalau sekarang nih? Sekarang Cobain kita aja challenge sih. ya. Kamu juga Maria. Oke. Kamu nyanyi yang apa ya? Ke Titanic atau yang mirip-mirip kayak gitu yang suaranya? Aku lebih ke classical. Oh, klasikal. Coba sekarang Rimar dulu ya. Rimar dulu boleh berdiri. Enakan duduk apa berdiri nyanyinya? Duduk gak apa-apa sih. Oke, baiklah. And silakan Daniel. Aku berasa lagi berenang-berenang bersama Putri Duyung ya. Aku tuh kayak gitu, kayak gitu loh. Ya ampun. Nahan nafas loh, Bu. Nahan nafas loh. Sekarang Maria, kita mau lihat kalau gaya Maria seperti apa. Silakan. Time to say goodbye. Paesi che una va florescerò con te. Farò sassi in tuo con te. Partirò. Ya ampun, ada penampakan gak sih? Aku merinding banget. Asli ya, emang kalau Maria, ya itu kamu emang bikin merinding. Tapi kalau Rimar nyanyi, kamu menimbulkan sensasi yang lain. Itu tadi aku berasa seperti Putri Duyung. Oh iya, lagi jadi berenang. Putri Duyung berenang. Iya, benar. Jadi makanya mereka menang karena ya kan, ya nggak sih? Ya ampun, oke sekarang giliran aku ya. Dan kemana tetap di Rubin. Kita lihat dulu. Karir dengan membintangi sinetron catatan Si Boy 2 ini menikah dengan Ivan Fadila Sujoko tahun 1995 dan dikaruniai anak bernama Feral Bramasta dan Atala Naufal, namun bercerai setelah 8 tahun menikah. Tahun 2016 ia mengadopsi anak perempuan bernama Fania Atabina dan memutuskan berhijab pada Ramadan tahun 2020. Pemenang Putri Indonesia tahun 1994 ini melalui vlognya pada 26 April kemarin, Umi Pipik bercerita tentang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang pernah poligami namun baru diketahui keluarga besar setelah uji tiada. Perempuan berdarah Bali ini mempertemukan anak sulungnya Feral Bramasta yang ingin ta'aruf dengan Sarah Samantha, sepupu Saskia dan Siren Sungkar untuk dijodohkan. Benarkah dalam waktu dekat Feral dan Samantha akan lamaran? Mengapa Vena Melinda menghapus statement Umi Pipik terkait poligami di vlognya? Dan benarkah Vena ingin punya suami seperti Irwan Musri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Tea No Secret. Sekarang kita bersama
dengan Vena Melinda. Kita berdua kayak jeruk ya. Ini orange, satunya jeruk Sunkist. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya. Kita udah lama ya nggak ketemu. Iya, udah lama banget. Terakhir Fania masih bayi ke sini. Iya, sekarang udah 5 tahun. Oh 5 tahun, udah makin lucu, makin cerewet gitu ya. Alhamdulillah. Oke, ini ada yang mau kita tanya nih sama Vena Melinda. Ini ya, yang lagi rame kemarin ya, Ibu wawancara viral ya kan? Ada sesuatu yang tiba-tiba diceritakan oleh Umi Pipi di vlognya Vena, ya kan? Kamu sebenarnya pada saat Umi Pipi cerita, sebelumnya kamu udah tahu atau enggak? Enggak, Sama sekali nggak tahu. enggak. Jadi ketika beliau cerita, kamu reaksinya apa? Sebenarnya itu pertanyaan dari, aku kan open Q&A. Oh, pertanyaan dari netizen. Pertanyaan dari netizen. Tapi kan aku selalu bilang sama narasumberku, kalau mau dijawab silakan. Kalau enggak, Enggak apa-apa. jadi beliau memutuskan untuk menjawab. Sebetulnya ada sih yang memang dikoreksi juga dari Umi Pipi, ada yang boleh gitu. Oh oke, ada yang boleh. Kamu sendiri ketika mendengar ini kan sesuatu yang kita juga kaget gitu karena ini sesuatu yang Iya. kita belum pernah tahu. Kamu sendiri ketika mendengar beliau bercerita begitu apa reaksinya? Iya, kaget sih. Kaget. Dan Kaget. bisa gitu beliau menjalaninya ini. Kalau aku bukan kagetnya itu, karena aku ngelihat Umi Pipi dari sisi cerita yang lain. Jadi kan 1 jam tuh, lumayan ya, Q&A-nya lama. Jadi aku ngelihat, kalau aku ya pribadi lebih menarik perjuangan dia setelah Uje nggak ada. Dari yang rumahnya kebakaran, memang ada di berita ya, tapi behind the scene dia struggling itu menurut aku luar biasa. Dan nilai-nilai apa ya, tausiahnya dia tuh buat aku itu karena experience ya. Jadi experience ya. buat aku tuh itu yang lebih menarik sih kalau akunya gitu. Nah kalau pertanyaan yang mengenai poligami itu memang ada hal yang memang kita cut karena memang sesuai dengan permintaan. Oh, Umi jadi sebelum Pipi. ditayangkan ada Oh sesuatu iya ada yang harus, di-cut. harus Oke. aku kasih linknya terus nanti dikasih tahu gitu. Nah, seperti apa sih? Kita kan nyari di vlognya Vena. Udah nggak ada. Kita cari-cari. Oh ini ada yang diedit lagi ya sesudah ditayangkan. Oh, kita lihat ya berikut. Keluarga saya, keluarga besar saya pun saat misalkan maaf kayak uji poligami dan segala macam, mungkin baru tahu setelah ya mungkin saya cerita setelah akhirnya pas beliau meninggal dan mereka semua seperti yang kaget dan "Oh, kamu nggak pernah cerita karena memang saya buat apa ini kita yang menjalani kan bukan orang lain gitu ya sebisa mungkin orang lain yang bahagia aja gitu ngerasain bahagia aja makanya saya waktu saya sempat sakit itu Abizar kaget gitu nemuin itu kok nggak pernah cerita ya buat apa gitu memang nggak mau anak-anak jadi kepikiran gitu nggak mau anak-anak jadi sedih nggak mau anak-anak jadi yang harus gimana akhirnya harus kerja keras cari uang nggak mau seperti itu gitu selagi saya bisa sendiri ya sendiri. Bukan curhat sebenarnya sih ya tepatnya saya juga kaget dengan ini akhirnya heboh. Sebenarnya poligami bukan juga untuk ustadz aja gitu ya. Umum lebih kepada umum kan karena poligami itu kan hukum dari Allah dan ya kalau saya tidak melarang karena kalau saya melarang saya membangkang hukum Allah dong. Nah, cuplikan tadi yang bikin rame dan viral dan heboh itu udah nggak ada lagi di vlognya Vena Melinda. Wawancaranya ada, cuman part itu udah nggak ada. Siapa yang minta di take down dan tahu nggak yang 1, 2 kan yang kedua public figure itu siapa? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.